Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang virus dan nematoda penyebab penyakit pada tanaman. Sebelumnya, perkenalan dari Erwin Novia, NIM 142, Rinta Sofia NIM 145, Muhammad Raihan NIM 151, Ayang Fadlan NIM 154, saya sendiri Farah Faiza NIM 162, Taib Fahrudin NIM 165, Zakir Razan NIM 167, dan Graciela Nanda NIM 169. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu bagaimana penyebab penyakit pada tanaman oleh virus, bagaimana penyebab penyakit pada tanaman oleh nematoda. Selanjutnya, pengertian virus. Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri sehingga virus tidak dapat diserang dengan penyakit bakteri, penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 nanometer atau lebih kecil daripada ribosom, sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Selanjutnya. Kemudian untuk ciri-ciri virus sendiri yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil. Kemudian virus adalah parasit sejati yaitu tidak dapat hidup tanpa inang. Kemudian virus memiliki bentuk yang beragam. Virus hanya memiliki satu asal nukleat, DNA atau RNA. Kemudian virus tidak memiliki sel karena virus tidak memiliki protoplasma. Virus tidak dapat membelah diri karena tidak memiliki sel. Virus hanya dapat berproduksi jika berada dalam tubuh inangnya. Virus dapat menyerang manusia, tumbuhan maupun hewan. Dan yang terakhir dalam kondisi tertentu virus dapat mengkristal. Untuk gejala-gejalanya yaitu untuk gejala ukurannya mengecil, tanaman, perubahan warna, kematian jaringan tanaman, dan hambatan pertumbuhan. Untuk cara penularan virus yaitu melalui vektor antara lain kutu daun, kutu kebul, dan trips. Pelukaan seperti pengikatan, perempelan maupun pemotongan. Kemudian yang terakhir gesekan antara tanaman yang terserang virus dengan tanaman sehat. Selain itu, tanaman yang terserang atau terinfeksi virus sebagian besar akan menunjukkan ciri-ciri atau tanda umum. Jika terinfeksi virus seperti ada total atau pucat atau coklat pada daun maupun buah. Selanjutnya yaitu contoh virus. Yang pertama adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Gejala pertama dari penyakit ini adalah warna hijau muda di antara urat-urat daun muda. Hal ini diikuti dengan cepat oleh perkembangan pola mozaik atau belang-belang warna hijau terang dan warna hijau gelap pada daun. Karutan juga dapat dilihat di mata daun. Tumbuhan yang terinfeksi menampilkan karutan keriput-keriput acak kecil. Lalu Rhizostungro basiform virus atau RTBV. Penyebab penyakit tunggro pada tumbuhan padi ditularkan oleh warang hijau yang disebabkan oleh RTBV adalah pengerdilan tanaman, warna merah sampai oranye kuning, dan pengurangan jumlah gabah hasil panen. Infeksi yang terjadi di awal akan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah tomato spotted wheat virus, adalah virus penyebab penyakit layu berbintik atau spotted wheat pada tumbuhan tomat. Gagal tumbuh atau kerdil adalah gejala umum dari infeksi TSWV dan umumnya lebih parah saat tanaman muda terinfeksi. Sesuai dengan namanya, infeksi ini menyebabkan bercak-bercak dan tumbuhan menjadi layu dan akhirnya dapat menyebabkan. Selanjutnya adalah strategi penanganan virus pada tanaman. Yang pertama, menghindari kontak dengan vektor. Selanjutnya, mengurangi populasi vektor penular virus, pengamatan rutin dan memusnahkan tanaman yang terserang, pemasangan kelambu di persemaian untuk menghindari kontak dengan serangga vektor strip planting atau tanaman perangkap untuk mengurangi serangan serangga vektor penular virus di areal tanaman. Selanjutnya, secara rutin membersihkan gulma selama di pertanaman. Penggunaan mulsa plastik hitam perak dapat untuk mengurangi tingkat serangan serangga vektor. Yang terakhir adalah memperkuat pertumbuhan tanaman agar mampu mengkompensasi akibat serangan virus, yaitu dengan menerapkan pemupukan dan pengairan yang tepat dan cukup. Bahasan selanjutnya mengenai nematoda. Nah, morfologi nematoda. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tubuh bilateral simetris, dan spesiesnya bersifat antara 300 sampai 1000 mikron dengan panjang sampai 15 sampai 35 mikron. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka nematoda tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus dilihat dengan mikroskop. Cara menyerang nematoda.
Telur-telur nematoda diletakkan pada akar-akar tumbuhan di dalam tanah yang kemudian telur akan berkembang menjadi larva dan nematoda dewasa. Berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran ini mendorong nematoda menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Nematoda dewasa terus-menerus bergerak dan menetap di sekitar akar. Dalam gerakan-gerakan tersebut, nematoda menggigit dan menginjeksikan air ludah pada akar tumbuhan sehingga menyebabkan sel tumbuhan menjadi rusak. Selanjutnya ada gejala serangan nematoda. Ada yang di atas permukaan dan di bawah permukaan. Di atas permukaan pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga. Contohnya tunas mati dan batang serta daun mengkerut. Selanjutnya, pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadi luka pada bagian dalam batang dan daun. Contohnya nekrosis, bercak dan luka daun, serta puru pada daun. Dan di bawah permukaan tanah, contohnya puru akar dan busuk. Selanjutnya, untuk hubungan nematoda dengan patogen lain. Dengan menetapnya nematoda dalam akar secara tidak langsung dapat menimbulkan luka mekanik pada akar. Di samping itu, dapat menjadi tempat berkumpulnya banyak spora jamur, patogen, dan bakteri yang siap masuk ke dalam jaringan. Walaupun nematoda ini sendiri dapat menjadi penyebab penyakit, nematoda juga terus-menerus dikelilingi oleh jamur dan bakteri yang banyak menjadi penyebab penyakit tumbuhan. Untuk pengendalian nematoda secara umum, pengendalian nematoda parasit pada tanaman, berbagai upaya pengendalian dapat dilakukan. Saat ini diketahui tanaman tertentu dapat menjadi racun bagi nematoda, misalnya Tagetes sp atau kenikir Jawa. Tanaman ini ditanam sebagai tanaman sela atau ditanam dalam rotasi dengan tanaman sayur atau tanaman pangan yang lain. Tagetes sp mampu mencegah menetasnya telur sehingga mengurangi perkembangan biak nematoda bengkak akar atau yang disebut nematoda Meloidogene sp. Karena tanaman ini mengeluarkan substansi yang beracun yang akan meracuni nematoda tersebut. Pengendalian yang lain adalah menggunakan nematisida seperti Furadan 3G, Rokap, dan lain-lain yang dilakukan sebelum tanam maupun saat tanam. Selanjutnya itu nematoda puru akar atau Meloidogene spp. Nematoda Meloidogene adalah nematoda parasit yang menyerang akar. Nematoda puru akar merupakan parasit penting dan banyak menyerang tanaman di lahan pengembangan maupun pembenihan, sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi petani karena terjadi penurunan produktivitasnya. Nematoda ini masuk ke dalam akar dan menginfeksi akar, sehingga akar akan membengkak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada bagian akar yang membengkak ini terdapat nematoda yang bersarang di dalamnya, seperti pada gambar berikut. Kemudian sista kuning pada kentang, di mana nematoda jenis ini termasuk nematoda yang sangat berbahaya untuk tanaman kentang, sehingga seluruh dunia mewaspadainya. Terdapat dua jenis nematoda sista kentang, yaitu hampir sama, yaitu Globodena rostosinensis atau William Weber, Wolfe dan Stone dan G. Paleopi. Stone, pertama kali dilaporkan terjadi serangan di Amerika Selatan pada ratusan sampai ribuan tahun yang lalu, yang pada awalnya diidentifikasi sama. Nematoda sista kuning merupakan salah satu nematoda sista kuning atau NSK. Petani di luar negeri lebih mengenalnya dengan nama nematoda. Dari presentasi yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa virus banyak terjadi pada musim kemarau atau musim pertanaman di musim hujan. Gejala tersebut ditunjukkan dengan ukuran yang mengecil, perubahan bentuk atau bagian tanaman, perubahan warna, kematian jaringan tanaman, dan tanaman mengalami hambatan pertumbuhan. Kalau dari penyakit yang disebabkan nematoda sendiri, nematoda yang menyerang akar tanaman hingga dapat menimbulkan kerusakan mekanis. Nematoda yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hampir semua hidup di dalam tanah. Gejala akibat serangan nematoda dibedakan menjadi dua, yaitu gejala serangan di atas permukaan tanah dan gejala serangan di bawah permukaan tanah. Spesies nematoda yang banyak ditemukan yaitu nematoda puru akar dan sista kuning pada kentang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa dilampirkan di kolom komentar.